Matur nuwun dumateng Bapak Suratman ngaturaken sambutan wonten ing adicara dalu punika. Dumugi wonten ing adicara inti inggih punika pengaosan dumateng Ustadz Faiz Abiyasa kawula sumanggaaken. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat. Yang saya hormati teman-teman pemuda Desa Kuaren. Yang saya hormati para hadirin baik yang ada di majelis maupun para hadirin yang hadir secara virtual baik di Instagram maupun Zoom ya Mas ya, Mas Ilyas ya, aneh. Oh baru Instagram tak kira Zoom. Oh Zoomnya besok ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu, bermuwajahah, berinteraksi di dalam majelis yang teramat mulia, peresmian Selasar Jaga Rumeksa, benar ya, Selasar Jaga Rumeksa yang digagas oleh teman-teman pemuda Desa Kuaren. Desa atau dusun ini? Desa nggih. Sanes kelurahan. Karena secara administrasi itu kan enten perbedaan nih, Pak. Karena mangke misalkan misalkan desa maka konsekuensinya kembali kepada kepala desa. Tetapi nek kelurahan niku mangke ke kota Akhirnya makanya ada kasus karena besok temanya industrialisasi desa. Karena kalau nggih ajeng ngaji napa bingung karena mboten ada tema Maulid Nabi atau tema apa gitu Pak. Ada di Salatiga ini pernah ada kasus heboh di tahun sekitar 2009. Ini wayah kula awal-awal masuk kuliah. Teng mriku ada kasus yang begitu heboh ketika Salatiga niku mengalami pemekaran wilayah dengan mengambil Kecamatan Tinggir dan Kecamatan Argomulyo menjadi salah satu wilayah dari Salatiga lepas saking Kabupaten Semarang, karena Salatiga ini kan kota madya, Kabupaten Semarang itu kan kabupaten. Nah akhirnya walaupun secara wilayah mboten enten yang berubah, tetapi secara administrasi perubahan niki begitu memberikan efek, begitu memberikan dampak. Perubahan dari yang tadinya desa di bawah kabupaten, kemudian menjadi kelurahan di bawah kota madya, niku memberi perubahan yang begitu dahsyat terhadap kondisi budaya, kondisi ekonomi masyarakat di sekitar Tinggir dan Argomulyo. Karena ketika satu daerah niku disebut desa, maka dia berada di bawah kabupaten. Artinya kebijakan itu sifatnya lokal. Tapi nek sudah kelurahan maka di bawah kota madya.
Sehingga apapun penentu kebijakannya adalah kota madya. Akhirnya tanah-tanah milik desa niku misalkan ada investor dia hanya nembusi ke wali kota, dia nggak peduli mangke kelurahan niku ACC atau mboten. Tapi angger wali kota sudah ACC maka clear nih. Akhirnya banyak terjadi perubahan tata guna lahan di Salatiga ketika niku. Kebetulan niku kula awal-awal kuliah. Dan dialah kuliah kula niku bagian arsitektur, jadi banyak membahas perencanaan kota dan wilayah. Walaupun akhirnya kula bidangnya ngaji gitu. Walaupun akhirnya terjunnya teng Kitab Kuning. Makanya kula rada kaget iki ngaji apa ning Selasar Jaga Rumeksa iki kira-kira ngaji apa? Ini Maulid Nabi ya belum Maulid Nabi. Biasanya kan kula ngoten niku Pak, ngajine niku nek mboten Maulid Nabi ya Isra Mi'raj kemudian event-event PHBI ini lah. Tapi dugi mriki ternyata eventnya niku pembukaan Selasar Jaga Rumeksa. Ya alhamdulillah, kula banyak ngobrol kalih salah satu panitia penyelenggara ada Mas Ilyas Satori ini yang memberi gambaran sebetulnya napa to Jaga Rumeksa niku ternyata luar biasa. Niku ternyata pergerakannya dimulai dari kaula muda dengan inisiatifnya yang begitu dahsyat buat perpustakaan, buat kegiatan-kegiatan yang positif bahkan temane mawon besok industrialisasi desa ini bagi kula udah wah iki anu iki mantep iki ngene. Nek teng kajian arsitektur niku masuk teng tata kota atau tata wilayah ada Pak nama mata kuliahnya perencanaan tata kota. Lian disingkat Perakot ngoten, perencanaan tata kota. Alhamdulillah sekali di kesempatan yang istimewa niki kula saged ikut ngerameaken karena membahas mengenai industrialisasi desa. Niku sebetulnya kan ngeten. Kula melihat dusun Kuaren, desa Kuaren ini kebetulan kula sering teng mriki riyen, Pak. Dolan teng ngene Pak Muhnadi, Bapak Mas Ilyas Satori ini. Kula sering main beberapa kali terus kula nggih pernah ngisi ngaji tengane Mas Ade ya. Teng musala niku nggih, musala dekatnya Pak Munadi niku. Nah niku kula melihat bahwa Kuaren ini sebenarnya secara geografis sangat dekat kalih Klaten. Sangat dekat kalih Klaten ning ya cerak kalih bagian sing dipenuhi oleh sawah-sawah. Makanya kula lihat ke belakang depannya Mas Ilyas Satori Pak Munadi itu semuanya sawah kabeh. Wah nggo bal-balan niku iso jeleh lah waman di situ itu. Artinya dari segi kajian tata ruang kan sebetulnya niki disebutnya desa kota. Desa kota istilah niku muncul di tahun 90-an. Desa kota karena nek disebut kota, disebut masyarakat urban nggih dereng urban itu. Tapi nek disebut masyarakat rural atau masyarakat desa juga tidak desa ngoten, ora desa. Akhirnya bingung iki anune. Kelamine niki rada ora cetha kelamine. Ya asine arep kota atau arep desa gitu loh. Arep kota atau arep desa. Sehingga pasti punya implikasi yang luar biasa ketika masyarakat itu berada di desa kota. Di satu sisi mereka niku kepengen tetap mempertahankan identitas ruralnya, identitas desane. Neng di sisi yang lain masyarakat desa kota seperti ini dihadapkan pada kondisi bahwa Kuaren ini dekat sama kota Klaten sehingga mau tidak mau terpengaruh baik secara ekonomi, secara sosial, budaya mau tidak mau terpengaruh. Makanya riyen cah-cah enom niku tesih do seneng dolan teng sawah ngewangi bapake tani itu. Tapi kayak Mas Ilyas Satori misalkan dikon macul ngono bingung carane piye. Iki piye macul ngujung patul enggak bisa. Tapi kerjaannya sudah ke arah kota. Akhirnya budayanya juga berubah. Lah niki masyarakat desa kota ini riskan sekali mengalami perubahan terdampak dari segi ekonomi, budaya, sosial dan seterusnya. Sangat riskan sekali. Karena bagaimanapun juga nggih, sing jenengane industrialisasi desa, sing jenenge perubahan desa menjadi industri atau bahasa lainnya apapun itu, tetapi perubahan-perubahan tadi itu pasti melibatkan lingkungan. Pasti melibatkan lingkungan. Daerah saya, Pak, di Bantul itu juga sama dengan daerah Kuaren. Menjadi pelebaran saking kota Jogja. Akhirnya banyak sekali lahan-lahan yang berubah. Sing tadinya niku sawah hektaran kemudian saat ini sudah menjadi pertokoan.
macam-macam pertokoan. Jenengan ajeng pados toko napa mawon ada di situ. Lengkap itu. Pertokoannya lengkap. Sehingga secara sosial banyak sekali perubahan, secara lingkungan ekologis juga terdampak. Tadinya ngeten Pak, misalkan sawah itu jajar-jajar nih, itu nggak ada masalah, nggak ada problem. Tapi begitu di tengah sawah niku ada bangunan kan jadi problem nih, jadi problem karena sawahnya jadi hewan-hewannya di bawah sing nyubur ini udah mboten saged bergerak dengan bebas. Akhirnya sing tadinya panennya berapa kali jadi berkurang itu. Akhirnya mutung kan, yang lain juga akhirnya berubah jadi toko semuanya. Diiming-imingi dengan itu duit itu tadi. Wah, tak tuku lemahmu sekian M, tak tuku lemahmu sekian ratus juta, udah hilang kabeh. Saat ini perumahan semua dengan kula ini. Perumahan semua. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi kerusakan yang begitu dahsyat di bidang lingkungan. Di bidang ekologis itu terjadi kerusakan yang begitu dahsyat. Padahal perubahan ekologis, dampak negatif ekologis niku kan sebetulnya merugikan. Sangat merugikan. Sedangkan Islam itu datang dengan prinsip darul mafasid wa jalbil masoleh. Darul mafasid menolak kerusakan-kerusakan, jalbil masoleh mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan. Niku prinsipnya Islam. Lalu ketika terjadi pembangunan yang begitu masif, maka darul mafasid jalbil masoleh ini kan jadi dikesampingkan, Mas. Prinsip untuk meninggalkan atau menghindari kerusakan dan mendatangkan kebaikan itu jadi tidak tercapai ketika lingkungan itu rusak. Mboten tercapai saat ini. Dan itu dosa gede nih, dosa gede. Dosa gede, orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini dosa gede. Loh kok iso dosa? Ning Quran rene, ngejar sapa ning Quran enggak ada. Sangat banyak sekali ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi di bumi sebab perbuatan manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di daratan dan laut adalah akibat dari perbuatan manusia. Wala tufsidu fil ardi, jangan engkau berbuat rusak di muka bumi. Itu semuanya larangan itu, Pak. Itu kabeh larangan. Perkara di dalam agama niku ketika ada larangan di Al-Qur'an maka hukum asalnya adalah haram. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Zina niku haram. Jangan merusak bumi. Hukum asalnya adalah haram. Merusak bumi ini haram. Podo kalih zina haram, dua-duanya haram. Artinya dosanya gede kabeh. Durhaka kepada orang tua haram. Merusak bumi haram, zina haram. Gitu, nyolong haram. Berbuat buruk ini haram. Dan ini merusak bumi ini bagian dari berbuat buruk nih, wow. Dan Allah negaskan niku dengan kata larangan teng Al-Qur'an itu negas. Banyak sekali larangan-larangan sing enten teng jero Al-Qur'an. Tapi kok orang kok kemudian dhewe abai begitu saja ya. Abai begitu saja terhadap larangan-larangan itu. Kok iso ngoten niku gitu loh. Kok iso kok bisa kita itu abai terhadap larangan yang sama-sama hadir dari Al-Qur'an. Larangannya dilarang meninggalkan sholat hadir dari Al-Qur'an. Kanjeng Nabi juga bilang dilarang meninggalkan sholat. Itu berarti wajib sholat niku. Jangan merusak bumi. Niku larangan itu hadir di Al-Qur'an dan juga di Kanjeng Nabi. Artinya posisinya podo kali ninggalkan sholat niku podo. Nek kita mencoba bertanya, gek selama ini sholat kita itu meskipun khusyuk iso ora diterima itu, Mas. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang buang sampah sembarangan itu. Jangan-jangan kita pahala sholat kita itu ketumpuk sama buang sampah sembarangan itu. Jangan-jangan pahala sholat kita itu ketumpuk sama buang sampah sembarangan. Dan banyak sekali ya. Kita itu kadang tidak peduli terhadap lingkungan itu. Makanya kula ini bagian dari pondok pesantren. Mas Ilyas Satori terus adik Mas Ilyas Satori ini nggih tenggen kula. Walaupun ra dadi nek niki Pak, niku ra dadi suwele mondok tapi gak dadi Mas. Pondok pesantren niku santri 300. Kula dilema kula alias 300 santri niku. Bayangkan setiap hari ngaji gitu. Setiap hari kita mengkaji kitab.
Setiap hari mengkaji Quran, mengkaji kitab, mengkaji Quran, mengkaji kitab, wah enggak ada henti lah, 24 jam. Dalam setiap obrolan di kamar-kamar pesantren itu, sing diobrolke ngilmu ngaji kabeh. Sing diobrolke piye carane salat itu. Sing diobrolke piye carane menghilangkan najis. Tetapi di satu sisi ini pesantren itu ternyata penyumbang sampah terbesar teng daerah kula. Di daerah saya ini wonten sekitar 20-an pesantren. Di satu desa, satu kelurahan itu ada sekitar 20-an pesantren. Dan sampah terbesar niku saking pesantren. Sampai kula bilang sama teman-teman santri niku, kita ini setiap hari ngaji, tapi kenapa kita tidak ada kepedulian terhadap lingkungan? Akhirnya kemarin itu ada teman-teman santri ini hadir. Kemarin akhirnya sekitar 2 bulan yang lalu, bak sampah ini kula tutup, Pak. Bak sampah pondok ini sengaja kula tutup. Kula tutup, tidak ada yang boleh buang sampah di bak sampah. Terus pokoknya piye carane sampah itu enggak ada yang terbuang di bak sampah. Nek sampahnya bekas makanan harus dikubur, nek sampah plastik yo piye caramu harus dimanfaatkan. Piye carane? Nek rasa manfaatnya didol, paling tidak kita meminimalisir sampah nih. Akhirnya nopo? Akhirnya koperasi pondok itu, Mas. Koperasi pondok yang jualan makanan itu sakniki mboten menerima plastik. Mboten jualan plastik, nek ajeng tumbas es, mau beli es ini mereka harus bawa gelas sendiri. Akhirnya gitu, dipaksa itu loh. Semuanya harus dipaksa. Akhirnya sejak 2 bulan ini, baru 2 bulan itu. Padahal pondok pun berdiri berapa tahun. Tapi kesadaran itu jarang. Kesadaran seperti itu juga jarang. Ini coba nih, kita harus bergerak. Bergerak bahwa pondok pesantren itu bisa seperti itu. Pondok pesantren bisa. Dan saya kira jenengan juga lebih bisa. Jenengan kan calonnya hidup di Kuaran ini puluhan tahun. Jenengan punya anak juga dari mangke di tanah Kuaren kan itu, melahirkan anak juga di tanah Kuaren, membesarkan anak juga di tanah Kuaren. Beda dengan anak santri itu kados Mas Satori itu, Mas Elias Satori itu nyantri berapa tahun sih, 6 tahun ban itu terus medal. Wis tau dolan pondok malih ngoten niku to, sak kelingan alih kula bareng sak kelingan. Ming paling berapa tahun itu? Artinya orang yang sekian tahun, 6 tahun, 5 tahun di pondok aja berusaha untuk peduli itu. Maka masyarakat ini lebih harus peduli malih. Lebih harus memperhatikan itu juga. Karena calonnya jenengan hidup di Kuaren ini sekian puluh tahun. Bahkan punya keturunan teng Kuaren, punya anak cucu teng Kuaren, itu tanahnya juga tanah Kuaren. Makanya kita dipeduli terhadap lingkungan. Enten satu kajian teng fikih ini. Jadi fikih ngenten. Fikih yang selama ini kita kenal, ini kan hanya persoalan di dalam masjid, gitu Mas. Fikih ini kan persoalannya tenggen sholat. Dan itu fikih itu persoalannya pada puasa. Fikih itu persoalannya pada haji, gitu. Jadi semuanya seputar pada ritual fikih itu. Padahal mboten. Fikih ini punya dimensi yang begitu luas, Mas. Fikih ini ada fikul muamalat. Yang berikut dibahas bagaimana ekonomi masyarakat. Yang berikut dibahas sistem bank yang bagus. Yang berikut dibahas tata cara jual beli sing halal. Ini semua dibahas. Ada fikul jinayah. Fikul jinayah ini dibahas tentang pidana. Ada fikul siasah tentang politik tata negara ini dibahas. Ada lagi fikul bi'ah. Fikih yang membahas tentang lingkungan. Tapi bukan pernah dikaji. Jadi seakan-akan kita niku memisahkan antara agama dan lingkungan. Seakan-akan kita memisahkan antara agama dan lingkungan. Sebabnya apa yang dikaji setiap hari itu tidak ada yang membahas tentang lingkungan. Mboten enten sing membahas tentang bagaimana caranya masyarakat niku pandai, bagaimana caranya masyarakat niku punya daya baca yang tinggi, itu ra enek sing bahas itu. Yang disampaikan niku hanya sholat, zakat, poso, haji, sholat, zakat, poso, haji. Nek kowe ora sholat dosa gede, nek sholat ki wajib tapi gak pernah bilang bahwa nek kowe ora maca buku dosa gede. Padahal ora maca buku dosa gede kan. Kan ngoten ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib, faridah. Di dalam kajian bahasa, faridah niku mengikuti wazan fa'ilah. Niku maknane berarti banget, wajib banget. Mencari ilmu itu wajib banget. Bagi wong muslim lanang maupun wong muslim wedok, termasuk mencari ilmu jalurnya adalah lewat baca buku. Maka adanya Selasar Jogo Rumekso ini bagi saya ya luar biasa. Apalagi bergerak dari kalangan pemuda. Wah nek nggen kula rada susah.
Di tempat saya itu susah Pak, ajeng nggerakake pemuda sing nggen ngaten-ngaten iki susah banget. Do mboten semangat nggen ngaten-ngaten iki. Kula dugi mriki langsung wah iki bangunannya masuk ini secara arsitektural ini karena saya kuliah di arsitektural nggih. Maka ketika melihat ngaten iki masuk. Ini masuk bangunan seperti ini masuk. Mergane napa? Mergane percaya diri dengan hidupnya tenan Pak. Jadi ngeten, ada pandangan yang salah tentang cara membangun di dalam arsitektur ini ngoten niku. Sakniki kula tak tanglet. Perumahan-perumahan itu Mas. Perumahan-perumahan developer yang dibangun oleh developer itu istilahnya kan rumah minimalis gitu ya. Rumah minimalis. Cilik bar niku terus biaya murah. Minimalis sekian ratus juta dapat gitu ya. Murah banget itu. Sekian ratus juta dapat itu. Padahal nih tren minimalis niku hadir dari tren bangunan Eropa. Bangunan Eropa niku non ornamental, non ornamentasi. Dia tidak punya ornamentasi bangunan Eropa itu. Mboten enten ornamentasi. Terus tidak ada tritis-tritise. Gitu. Dina dolane Eropa ra eneng bangunan nek tritise terus bar niku jendelane loro ngaten iki ra eneng. Mboten enten. Enggak ada. Bangunan perumahan itu nggih ngoten, gitu. Menghilangkan tritis-tritis sing maune jabone tritise dawa-dawa kaya ngajeng niki iso lungguh-lungguh, iso ngopi-ngopi ini dihilangkan. Terus bar niku digawe kotak-kotak ini. Tapi lupa bahwasanya kenapa kok tren minimalis niku ada di barat gitu. Kenapa kok ngoten niku? Karena wong barat niku ora pengen ribet-ribet, karena mereka sering berpindah. Begitu kerjaannya dapat di kota A, mereka pindah ke kota A. Mangke dipecat itu ke kota B, pindah ke kota B, makanya homeless niku banyak sekali. Orang yang tidak punya tempat tinggal di Amerika niku banyak sekali. Kebetulan alumni pondok ngene kula enten sing kuliah teng Amerika. Gitu, Mas. Itu dia cerita bahwa homeless niku banyak sekali. Orang-orang yang tidak punya rumah itu banyak. Tuh kerjaannya apa nyolong-nyolong itu. Makanya teman saya santri itu dia punya sepeda ditaruh depan rumah niku Pak, pun digembok itu. Yang hilang niku bane hilang. Menggari bodine tok itu loh. Bodine tok nempel ning cagak itu. Dicuri sama siapa? Sama homeless, orang-orang yang tidak punya rumah itu. Curi kali mereka semua. Itu orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu minimalis karena niku, karena bakal ditinggalke. Sehingga mereka membangun itu enggak yang rumit-rumit. Beda kali dhewe kon lunga saka kuaren ngaten mikir-mikir. Wah, ning kuaren iki penak epol to. Iso gosip ro tanggane. Ngomong nek lunga aku dadak gawe lingkungan sing gosip meneh angel iki ya. Ada nyaman teng kuaren itu. Nah, tren minimalis ini akhirnya kan dhewe niku kaya ketok ngene lho, Mas. Ke barat-baratan gitu. Sehingga kita omahe wah nek ora minimalis elek omahe ngene. Padahal jatuhnya mahal niku. Nek jenengan ngerjake ngoten niku mahal. Malah ngeten iki sing murah nih. Kula bar ndamel ngeten iki yen kula bar ndamel teng pondok gebyo-gebyo ngeten iki murah epol. Gebyo-gebyo ngeten. Nek niki kata ora bayar to Mas Hatri. Iki tinggalan to iki. Kata nek kon tuku aku kuat to ya. Kula ndamel pesantren ngoten Pak teng omah niku. Ndamel pesantren di rumah nu full gebyok temboke. Dan itu lebih murah, lebih cepet. Tur nek gempa barang iki rada aman. Nek rumah tembok itu lak gempa ketiban botong, ini kan ketiban gebyok ora apa-apa. Iso tak cekeli ngono ketiban gebyok ngene. Nek ketiban tembok lara banget. Lah minimalis itu sebenarnya tren barat, tapi niku dibawa ke Indonesia. Mergane wong Indonesia itu senengane do ke barat-baratan. Mereka tidak percaya diri dengan material-material lokal itu loh. Padahal material lokal nggih. Enten bambu. Rumah kok pakai bambu dia jelas aman dari gempa bumi. Jogja dan sekitarnya Indonesia ini ring of fire istilahnya. Ini daerah sing sangat rawan terjadi gempa dahsyat ini Indonesia. Maka bangunan yang cocok adalah bangunan sing ramah terhadap goncangan atau gempa. Ini salah satu materialnya paling ramah ini bambu. Gitu. Terus kayu, ini material paling ramah. Terus bambu dan kayu adalah material yang paling mudah ditemukan. Logikanya ngeten. Perkara nek ongkirnya niku jaraknya dekat maka ongkirnya niku sedikit kan ngoten to. Ha iki ongkire mung nang omah sebelah
Gari napa ngetoki bambu ngene tanggane kan gitu kan. Wis bayar pira per nganu ngoten niku. Maka sebetulnya ini minimalis banget nih. Minimalis harus cetok aman nih. Cetok aman. Tapi kita nggak pernah percaya diri ya loh terhadap karakteristik lokal kita itu nggak pernah percaya diri. Sehingga kabeh pinginnya trennya kayak barat. Padahal barat itu tadi tren barat itu lahir karena minimalis versi barat itu lahir karena seperti itu. Nah, kita nggak pernah percaya diri. Itu kekurangannya EDW nggak pernah percaya diri terhadap lokal wisdom kita itu nggak pernah percaya diri. Makanya delok jenenge Selasar Jaga Rumeksa niku kula wah iki mantep iki anu ya apa lokal wisdomnya iki lho, nilai lokal wisdomnya iki ketoke kok luar biasa iki. Kula tanglet kalih Mas Elias. Jaga Rumeksa ya apa Mas? Aku ngertine nganu jaga omah ngono to. Wah niku nganu Gus niku Jaga Rumeksa niku muridé Ki Ageng Gribik ya Mas ya. Nah niku terus walaupun ziarah teng mriku barang wah ini dan bener-bener lokal wisdom dan percaya diri enten lho dengan ora usah jenengi nganu apa jenenge boarding school itu ora usah to. Boarding school library misalkan wah wis ora usah pokoknya nggon maca buku ngoten niku wae to. Nggon maca buku Jaga Rumeksa itu justru malah bagus. Kepercayaan diri niku sing kudu dibangun itu. Nah dhewe dadi ngeten. Di banyak sekali arsitektur, misalkan teng Merapi Mas. Merapi itu harusnya material yang paling ramah itu temboknya bukan sing batu bata. Bukan dari batu bata. Material yang paling ramah teng Merapi temboknya berdasarkan banyak sekali kajian itu justru batu nih kok, batu Merapi ini kok. Karena napa batu Merapi dhuwur-dhuwur sebagian dhuwur-dhuwur nek mriki mboten. Mriki jenengan batu Merapi malah larang nekak ketok wis larang. Di atas itu. Karena apa? Karena batu ini punya kemampuan menyimpan panas dan mengeluarkan panas. Makanya jenengan yang pegang batu itu kan panas ya. Nah pas panas itu kan, jadi panas banget padahal pas mendung tetap panas. Ya. Nah batu itu di malam hari punya kemampuan melepaskan panas. Di siang hari punya kemampuan menyerap panas. Itu batu. Dan di atas mereka, ini kan bengi wadem. Nah ini batu cocok. Lem memperoleh mudah tur nek keneng abu vulkanik nggih ora bakal ambruk watu niku karena kan ketebalannya terus kekuatannya tapi kita nggak pernah percaya diri tuh dengan lokal wisdomnya itu nggak pernah percaya diri material lokal itu nggak pernah percaya diri tenggen kula kayu niku murah banget kayu murah makanya bangun kayu Pak kula bangun pondok 2 lantai terakhir itu bangun pondok 2 lantai semuanya kayu kecuali strukturnya karena dia 2 lantai. Niku biayane untuk bangun 2 lantai niku cuma habis 20 juta nih. Untuk bangun 2 lantai ini. Cuma habis 20 juta. Sithik niku 20 juta niku. Padahal 2 lantainya gede aula itu. Aula. Karena apa memanfaatkan material lokal dan aman. Kulo ora khawatir enek gempa ngono santri ra kula kan lunga. Kowe ning jero bangunan wae ora usah metu malah mati wae metu ngono. Angge tenan, mangke rekane metu kambrukan tembok tangga karena mereka rumahnya dekat-dekat to. Terus di dalam pondok bagian tengah di bawah bangunan sing limasan itu. Aman mesti sampean. Ketiban genteng atau nek ketiban kayu paling mengkur babak itu loh, enggak sampai meninggal. Tapi nek ketiban bata ngoten itu meninggal mangke ketiban bata. Resikonya terlalu besar resiko itu. Jadi gitu, lah kekurangan AEDW itu kita nggak pernah percaya diri terhadap material lokal AEDW. Kita nggak pernah percaya diri terhadap kekayaan lokalnya kita. Sehingga ketika ada istilah Jaga Rumeksa, ada gerakan yang lahir bukan dari luar, ini kan lahir dari dalam. Bukan saking peraturan pemerintah lahir itu. Maka ngeten-ngeten ini harus dirawat ini. Nilai-nilai lokal ini harus dirawat. Kalau bisa nggih dipupuk supaya berkembang itu. Nilai-nilai lokal itu harus dipupuk supaya berkembang. Nah ini butuh dukungan para sepuh nih. Butuh dukungan bapak-bapak, ibu-ibu, RT-RT-ne, dukuh-dukuhe, lurah-lurah, pimpinan-pimpinan wilayah itu butuh dukungan. Jangan sampai ngeten iki malah dihalang-halangi. Kalau bisa
Wes, apalagi itu tadi ada perubahan sosial yang terjadi ketika desa kota. Desa kota seperti Kuaren ini rentan terhadap perubahan sosial. Daripada bocah ini keluyuran metu, banyak maksiat yang terjadi. Walaupun katanya desanya ning Klaten ya. Ora ning Jogja. Jogja kan enek mall, nek Klaten enggak ada mall kan. Dadi wah dolan ning mall ning ngendi Solo, aku atungan ning Klaten nang Solo. Walaupun nek metu katanya tingkat itu mending ning jero desa daripada dolan metu ngoten lho Mas. Mending dirawat di dalam rumah sendiri daripada dibiarkan keluar. Sehingga ketika ada komunitas-komunitas yang lahir ngaten iki difasilitasi. Wifi pun enten nih. Wifi sudah ada ya Mas Satar ya. Kurang apa meneh. Tinggal studio nih, studio podcast katanya belum ada. Studio pun ada ya, studio podcast sudah ada. Perpustakaan pun eneng. Kafe eneng lho kafe, urung ya? OTW ya, OTW. Mangke sing sepuh-sepuh sing mendanai. Sing enom-enom garing nglakokke. Saestu Pak, niki apa anugerah yang luar biasa. Kula cerios mau tenggen kula niku. Kebetulan kula nggih membersamai pemuda di majelis ngaji. Enten hampir setiap hari dalam seminggu niku kula ngaji teng pemuda-pemudi. Hampir setiap hari rutin nih, kitabnya macam-macam. Tetapi untuk ndamel ngeten ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk membuat ngeten ini loh. Padahal cita-cita kula salah satunya enten ngeten iki. Cita-cita saya di pemuda-pemudi saya niku di rumah enten ngeten iki dan ternyata enggak mudah ini. Ternyata enggak mudah untuk membuat seperti ini itu. Maka enten ngeten iki ya kita dukung bersama-sama. Tadi bahwa fikih kembali ke isu lingkungan tadi bahwa fikih niku sebetulnya sangat peduli terhadap lingkungan fikih niku. Sehingga ketika kita bicara agama maka tidak bisa terpisahkan saking isu-isu lingkungan. Jenengan orang yang beragama maka jenengan orang yang peduli terhadap lingkungan, harusnya gitu, harusnya. Makanya Imam Ghazali itu, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya beliau memberikan penjelasan mengenai tata cara berwudu. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin niku beliau menggambarkan tata cara berwudu sing bener ngaten iki. Jadi teng wudu menurut Imam Ghazali niku ada dua aspek yang harus dilaksanakan. Ada dua hal yang harus dipenuhi teng wudu. Teng wudu ya. Hal pertama niku dibahasakan kali Imam Ghazali teng kitab niku dengan sebutan at-tahliyah pakai kha. Pakai kha. At-tahliyah. Kedua adalah at-tahliyah pakai hak. Tahliyah pakai hak niku maknane menghiasi diri. Tahliyah pakai hak niku maknane menghiasi diri. Pakai hak niku maknane mengosongkan diri maknane. Jadi wudu niku harus menghiasi dan mengosongkan diri menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali niku juga punya pandangan terhadap lingkungan yang begitu luar biasa. Contohnya niku dalam wudu harusnya seseorang niku menghiasi dan mengosongi. Menghiasi niku maksudnya nggih awake niku ditelesi nganggo banyu wudu. Niku menghiasi maksudnya. Jadi dihiasi, mukane dihiasi, tangannya dihiasi pakai air wudu, rambutnya juga dihiasi. Mengkosongkan, mengosong ini ku maksudnya setelah wudu harusnya tidak hanya berhenti tenggan menghiasi, tetapi setelah wudu harusnya wong niku ngosongke diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik maksiat terhadap Allah maupun maksiat terhadap alam. Harusnya ngoten niku. Sehingga ketika wong wudu niku aja nganti buang sampah sembarangan menurut Imam Ghazali niku. Jangan sampai orang baru wudu kok buang sampah sembarangan, itu percuma wudune. Mergane dia menghiasi diri tok tapi ora mengosongkan diri. Wudu niku kudu menghiasi oleh mengkosongkan diri wudu niku. Jadi bar wudu, bar awake resik, lingkungane ya kudu resik. Bar awake resik jangan sampai mengotori lingkungan dan mengotori hati. Ini ngoten prinsipnya Imam Ghazali. Tapi kita baru wudu ya ora meng buang sampah. Kita niku baru wudu ngrasani tangga barang. Baru wudu wah ketok arep mangkat ning masjid niku pun wudu niku wis nganggo rukuh nih ibu-ibu emak-emake wis nganggo rukuh.
Ini ning dalan bareng yu nganu mau piye yu. Waktu kok sah. Wah, yes, pasare dadi pindahane masjid iki pasare ini. Lha dadi percuma nggih. Nek menurut Imam Ghazali percuma nih Imam Ghazali. Mergane wudu niku enten dua aspek yang harus dipenuhi. Aspek menghiasi diri oleh ngosongke diri saking kemaksiatan itu. Harusnya kan ngoten niku harus wudu. Tapi ya kenyataannya ternyata mboten ngoten niku. Ini udah nih bocor lah Mas Otori. Iki nek isih bocor berarti nganu proposale urung dijokne iki ya. Bari nganu cek proposal ya itu. Lah iki jaga rumangsa ning ora jaga saka banyu. Anu Pak Munati ngapunten Pak Munati. Wonten Pak Munati hadir teng mriki. Niku nggih ndara alumni, niku alumni tapi kula mboten menangi anune. Le ngaji kok men bapak sing menangi ale Pak Munati lek kula mboten menangi. Kula menangine Mas Elias niki. Lah saniki ngeten tadi kenapa wong niku mboten peduli terhadap lingkungan karena kajian Islam, kajian fikih niku terbatas pada persoalan ibadah-ibadah saja. Teng khotbah-khotbah masjid niku tidak pernah disinggung bagaimana cara mengatasi banjir. Teng khotbah-khotbah masjid niku tidak pernah disinggung bagaimana cara supaya dhewe niku ora buang sampah sembarangan. Pesane pokoknya takwa, tapi penerapan terhadap lingkungan ini nggak pernah disampaikan. Padahal Islam niku enten sisi lingkungan Islam itu. Islam niku sangat peduli terhadap lingkungan. Begitu banyak ayat Quran yang menyebutkan tentang lingkungan Islam niku. Yang kedua, kenapa Islam masyarakat Islam itu tidak peduli kali isu-isu lingkungan? Karena masyarakat Islam niku isih do sibuk nyalahke sesama Islam. Nek ijo ya nyalahke biru ya, nek biru nyalahke ijo. Jadi sibuk mencari titik salah, tidak mencari titik temu. Wah, aku biru kalau nih, biru. Kelambine biru. Isine ijo tur ya abang ya kuning barang. Nek ijo sami alih sing bapake sing mau sambutan ijo nih, sing mau sambutan. Terlalu sibuk ngurusi perbedaan-perbedaan dan tidak fokus pada persamaan. Al-Quran, kalau sampaikan Al-Quran itu lahir, Al-Quran itu turun dengan tujuan darul mafasid wa jalbil masoleh, menghindarkan kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Itu kalau Imam Syatibi diturunkan dari Maqasidus Syar'i, diturunkan dari 5 poin. 5 poin. 1, hifdzul akal, menjaga akal. Islam datang itu untuk menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga apa yang durungimu. Enten 5 lah pokoknya. Ada 5. Nah, salah satunya dari semua niku bisa tercapai hanya dengan menjaga lingkungan. Jadi karena kita niku fokus pada saling nyalahke, tidak fokus pada titik temu. Padahal golongan biru misalkan itu mereka kan juga sama-sama menjaga lingkungan. Golongan hijau juga sama-sama menjaga lingkungan. Golongan-golongan luar itu juga sama, mereka sama-sama menjaga lingkungan itu. Kenapa enggak dicari titik temunya di dalam sama-sama menjaga lingkungan? Kenapa ora dicari titik temune ning nggon padha-padha ning jaga selasar jaga rumeksa itu? Tapi kenapa identitas tadi itu digoleki bedone? Sehingga Mas Satori nyalahke Mas A, Mas Ilyas Satori nyalahke Mas A, Mas A nyalahke Mas Ilyas Satori. Padahal dua-duanya sama-sama peduli lingkungan. Kenapa enggak dicari titik temunya organisasi atau macam-macam umat tadi? Lah titik temunya niku padha-padha njaga lingkungan. Semua umat sepakat bahwa lingkungan harus dijaga. Niki titik temu. Lah tapi fokus kita malah mencari titik perbedaan, bukan titik samanya. Fokus kita itu. Sehingga sia-sia kita selama ini sia-sia. Perdebatan kita pada persoalan ideologi, nyalahke ideologi A, ideologi B itu, nyalahke umat A, umat B. Niku ora eneng faedah, sebab tidak menjadikan kita niku lebih peduli terhadap lingkungan. Enggak ada faedahnya kita niku berdebat. Ya udahlah biarkan berbeda. Tapi bagaimana caranya perbedaan itu punya manfaat, punya positif tenggen
lingkungan gitu. Bagaimana perbedaan itu sama-sama peduli terhadap desa ngoten lho. Cara enek macam-macam organisasi ya wis lah, penting kabeh niku kepengin bersatu wae desane niku. Pun niku pun apik, niku enggak usah digawe angel malih, pun biarkan seperti itu. Jadi ngoten, pemahaman agama, pemahaman terhadap fikih niku sepertinya dhewe niku berbicara ritual, sehingga dhewe enggak pernah peduli terhadap lingkungan. Harusnya dhewe mulai sekarang itu peduli terhadap lingkungan, apalagi besok ini ada kajian mengenai industrialisasi desa. Niku jane niku kajian menarik banget nek teng arsitektur nggih. Di ranah arsitektur niku kajian yang sangat menarik. Bahkan di bidang sosiologi juga sama, ada sosiologi perkotaan, ada sosiologi pedesaan. Di arsitektur wow, menarik. Makanya semoga saja malam ini menjadi awal yang penuh berkah untuk hari-hari berikutnya. Semoga saja. Apa mulai niki malah enten udan ya to. Wah iya. Muga-muga tanda berlimpahnya berkah. Mbak Bilih niku nggih yang saged saya sampaikan. Mungkin nek mangke nek sesi tanya jawab pernah Mas Satari Elias. Oh mboten nggih. Soalnya pengajian umum pengajian umum jadi nek sesi tanya jawab. Wabillahi niku ingkang saged kawula sampaikan kathah kesalahan kawula nyuwun ngapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.